Oke, jam setengah 8 kita udah dari puncak, sekarang mau menuju ke bawah cari sarapan. Kita lihat trek ke bawahnya nih. Subscribe. Supaya subscribe. Ingat, jangan lupa subscribe. Ganteng ya. Tekan tombol di bawah. Ring. Beten puting beliung. Mas Bima. Turun bang. Yes, kita ketemu lagi nih guys. Oke nih guys, kelanjutan cerita tentang Gunung Lawu. Gimana lagi nih, ada cerita apa? Ikutin terus ya. Nih aku jelasin dulu ya. Gunung Lawu itu adalah sebuah gunung berapi non-aktif yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, ketinggian Gunung Lawu ini sekitar 3.265 mdpl. Untuk para pendaki yang ingin mendaki Gunung Lawu ini, itu ada 3 tempat atau 3 base camp ya guys ya, yang merupakan base camp resmi, yaitu Cemoro Kandang, Candi Ceto, dan Cemoro Sewu. Selain 3 jalur tersebut, ada beberapa jalur pendakian yang nggak resmi ya guys ya. Ini biasanya digunakan oleh masyarakat setempat untuk mencari kayu, mencari tanaman obat, ritual, dan kepentingan tertentu lainnya. Kita tinggal segini nih. Mudah-mudahan ada air. Oke, saatnya memulai trekking turun Gunung Lawu melalui Cemoro Sewu. Konon katanya nih, kalau pendakian ini melewati Cemoro Sewu itu bakalan lebih curam jika dibandingkan dengan jalur lainnya. Namun meskipun demikian, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke puncak itu lebih singkat, karena di jalur ini tuh cukup tertata dengan baik. Jalur terbuat dari batu-batu yang sudah ditata. Hai subrek. Awas puyeng lu ya. HP lu jatuh lo ntar. Enggak. Oke guys. Kak, serius deh gua ngomong. Iya, I know. Perjalanan menuju ke bawah. Sini sudah ada peringatan kalau di depan akan ada bibit seberang. Tuh bisa dilihat kan jalurnya ya guys ya, sudah tertata rapi gitu. Dan alhamdulillahnya nih pas kita melakukan maksudnya pas lagi mau turun itu kita mendapatkan cuaca yang cerah. Jadi sepanjang perjalanan cuacanya cerah, terus kita tuh dapat samudra awan. Tadi pas itu ketemu sama gua 15 menit lah jaraknya.
batu-batu curam banget. Dia kebentuk tangga, cuman dari tangga satu ke tangga yang lainnya itu jaraknya lumayan tinggi, jadi harus hati-hati banget ya. Siap. Di belakang kita ada samudra awan dong, itu keren banget. Belum habis ya. Muncak terus nih. Oke. Nah, di sini kita ketemu Perempatan. ada semacam pegangan biar nggak oleng kanan oleng kiri. Kalau ngerasa badannya udah agak lelah, pegangan di sini aja. Turun. Berarti rumah kalian dekat-dekatan semuanya? Mereka teman kecil. Enggak mau tahu kan, ada juga yang ya kalian ngumpul aja lah kalian. Kalau ngumpul seringan ngumpul. Mata air bun. Naikin juga. Ntar juga ke susu. Masih ada rokok lagi? Kan ada yang masuk. Wow. Habis manis. Nah, sebenarnya banyak banget ya cerita mistis yang ada di Gunung Lawu ini. Kalian bisa baca-baca ya guys ya di Mbah Google. Tapi yang pasti setiap jalur pendakian yang ada di Gunung Lawu ini mempunyai karakter masing-masing. Kalau kemarin kita lewat Ceto itu lebih ke tanah berlumpur, tanah basah. Nah sekarang melalui Cemoro Sewu ini lebih karakternya itu kayak berbatuan kayak gini nih guys.
Dan jalurnya itu bener sama ya guys ya, naik turun landai. Ada landai, ketika ada landai itu kita happy banget. Tradisinya anak gunung itu kalau ketemu dengan pendaki yang lainnya itu selalu saling sapa. Mari mas, hati-hati, ayo mbak, gitu ya guys ya. Oh iya guys, jangan lupa ya untuk selalu membawa kembali turun sampahmu. Jangan sampai kita mendaki gunung tapi kita tidak memperdulikan keadaan lingkungan sekitar. Biasanya bahan makanan itu cenderung dibungkus oleh plastik. Nah, plastiknya itu kita harus bawa kembali turun ya guys ya, jangan ditinggalkan di atas gunung. Belakang. Ayo. Pep. Grab, petet, puting beliung. Selamat jalan. Nah, di jalur Cemoro Sewu ini terdapat Sendang Derajat. Ini nggak jauh dari pos 5 ya guys ya. Konon nih katanya Sendang Derajat ini merupakan salah satu lokasi sakral yang ada di Gunung Lawu yang dinilai mampu mengangkat derajat seseorang. Menurut masyarakat sekitar, mata air itu digunakan sebagai pemandian dan untuk minum Prabu Brawijaya kelima. Percaya atau nggak percaya dikembalikan lagi ke masing-masing ya guys. Yang pasti dengan keberadaannya Sendang Derajat ini itu membantu banget buat para pendaki untuk mengisi air minum. Sebenarnya aku dan teman-teman itu lumayan lama beristirahat di Sendang Derajat tadi, cuman aku nggak sempat ngerekam video jadi ke skip gitu guys. Nih, menurut warga sekitar, khasiat dari air Sendang Derajat itu disebut-sebut mampu menyembuhkan beragam penyakit guys. Maka nih nggak jarang pendaki itu terutama warga yang melakukan lelaku tirakat atau keinginan entahlah apa itu. Jadi mereka ini membawa pulang air yang bertuah itu. Biasanya air itu diwadahi di dalam botol minuman bekas gitu guys, buat dibawa turun ke gunung, dibawa turun gunung maksudnya. Nah, untuk menggunakan air dari Sendang Derajat ini, buat para pendaki itu pantang untuk bersikap tidak sopan. Jadi, mereka harus selalu menjaga sopan santun selama di Gunung Lawu. Mana petet? Tet.
Mari Mbak. Yuk. Yuhu, setelah perjalanan kurang lebih 5 atau 6 jam, akhirnya kami tiba nih di Jadi pulangnya gerbang kita Cemoro lewat Sewu. jalur Sewu, Cemoro Sewu. Dan ternyata pintu keluarnya beda. Langsung menuju ke jalan raya. Padahal gue mikir sama seperti kemarin base camp itu, gue udah ngebayangin toilet yang akan gue pakai. Itu guys, pintunya. Senang banget rasanya bisa tiba di sini setelah melakukan perjalanan yang lumayan jauh dan kaki udah mulai kram-kram ini guys, udah mulai sengklek-sengklek sedikit. Tapi semuanya itu terbayar sih dengan pengalaman-pengalaman yang ada selama kita mendaki dan turun di Gunung Lawu ini. Nah, ini adalah penampakan gerbang Cemoro Sewu ya guys. Nah, dari Cemoro Sewu tadi kita tuh diundang oleh tim AGL alias Anak Gunung Lawu ini untuk mampir sebentar ke Cemoro Kandang. Akhirnya kita bermalam dulu nih di base camp sini nih. Mereka ini adalah anggota dari komunitas SAR ya guys ya. Kemudian banyak beberapa pendaki yang sering nongkrong di Cemoro Kandang ini. Nah akhirnya dibentuklah nih dengan nama Anak Gunung Lawu. Jadi ketika ada pendaki yang sakit atau hilang, maka teman-teman yang nongkrong di Cemoro Kandang inilah yang langsung membantu untuk melakukan evakuasi. Dan mereka ini sangat ramah guys. Jadi selama aku dan teman-teman di situ diberikan tumpangan buat tempat nginep, terus boleh tuh untuk memakai dapurnya, mau bikin kopi, mau bikin mie itu dipersilahkan. Sama mereka ini seneng ngobrol guys, jadi mereka akan menceritakan semua kisah yang ada di Gunung Lawu. Nah, ini nama-nama anggota dari AGL ya guys ya, beserta panggilannya. Sebenarnya panjang banget guys cerita dari tentang Anak Gunung Lawu tadi, tapi aku nggak sempat cerita. Di next video aja ya, kalau aku ke Lawu lagi aku bakalan cerita ya guys ya. Nah ini sudah mulai aku dan teman-teman itu melakukan perjalanan untuk kembali ke Jakarta. Jangan lupa ya guys, di like, di subscribe, di komen, dan di share ya. Thank you sebelumnya. Wow, oh ini yang lari tadi tuh. Oke guys, sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya.